Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah sekalian, dan para kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur panjang, kesehatan dan kesempatan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita meneruskan mengaji dan mengkaji kitab Fathul Manan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Maftuh bin Bastul Biri Bim'ahad Lirboyo Kediri. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat untuk kita sekalian, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian dan hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pembahasan, meneruskan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin kita telah membahas tentang huruf A dan Au. Maka kali ini kita teruskan dengan mengambil huruf Zu atau apa? Zal. Huruf Zal, ya. Di dalam kitab Fathul Manan dikatakan Zal makhrajipun sami kalian sa, sifatipun jahar, kemudian tarkik, ya, jahar itu jelas, ya. Jadi dzal itu mahrajnya sama dengan sa, dzal sama dengan sa. Itu dilihat nomor 54 di halaman 54, huruf dzal makhrajnya mahrajnya sama dengan sa, sifatnya adalah jahar, jelas, dan tarkik, tipis. Tarkik itu apa? Tipis. Jahar tapi tipis. Lan cekapan rodi apes dan agak apes, wajib dipun teman-teman ini tipisipun lan mengonipun lisan, tarkik lan infitah. Artinya apa? Ketika seseorang mengucapkan huruf dzal itu harus dibuat setipis mungkin dan terbuka. Coba mengatakan za, za. Nah, jadi lidah, pucuk lidah
itu ditempelkan di belakang gigi. Nah, gigi yang depan ya, yang atas yang depan. Tempelkan dulu baru muni. Dza. Nah, makanya dza harus infitah. Infitah itu kebuka. Wa idza yuk. Wa idza. Nah, gitu ya, dibuka. Wa idza. Wa idza. Nah, gitu, jangan wa idza, jangan, nah. Jangan wa idza, tapi wa idza. Nah, itu infitah, dibuka. Tarkik tipis ya, tipis. Kados lafal mahdzura. Yuk. Mahdzura. Mahdzura. Al-mundzarina. Al-mundzarina. Al-mundzirin. Al-mundzirin. Wa dzallalnaha. Wa dzallalnaha. Wa dzallalnaha. Wa dzallalnaha. Dibuka mulutnya ya. Jadi mulutnya dibuka ketika mengucapkan huruf dzal. Nah, itu namanya sifatnya tarkik dan infitah. Tarkik tipis, infitah itu dibuka mulutnya. Nah, itu agar apa? Supados mboten dados huruf dha. Ya. Agar tidak serupa dengan menjadikan huruf dzal menjadi huruf dha. Nah, ya. Gitu ya. Coba. Dzadzubal. 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 Ya, gitu ya. Nah, ini setengah agak meringis ya. Dzadzubal. 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 Nah, lidahnya tempel di belakang gigi yang depan, itu dzal. Nah, gitu ya. Kalau ompong bagaimana? Ya sebisanya. Kalau ompong, seandainya ompong sebisanya. Yang penting lidah itu sudah menempel di bagian gigi yang depan. Gusi depan. Gusi depan ya. Bukan gusi tapi gigi ya. Gigi. Kalau ompong ya udah sebisanya lah. Nah, kalau ompong nggak ada gigi ya ke atas sedikit pada gusi ya, gitu ya. Kalau tidak ada giginya, itu tentang dzal. Karena ketika banyak orang mengucapkan huruf dzal itu kadang menyimpang atau agak ke huruf dha. Ini harus hati-hati. Jangan sampai ketika mengucapkan huruf dzal jadi dha, huruf dha jadi dzal. Nah, seperti contoh mahdzura. 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 Ketika bilang dzu pakainya dha, bukan dzal. Berarti mulutnya lebih dibedakan daripada dzal. Membedakannya dengan apa? Dengan sedikit mecucu. Nah, mulutnya muncu. Mahdzura. Yuk. Mahdzura. 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 Al-mundzarina. Al-mundzarina. Al-mundzirin. Al-mundzirin. Wa dhallalna. Wa dhallalna. Wa dhallalna. Wa dhallalna. Nah, itu adalah huruf dha. Nah, itu perbedaan antara dzal dengan dha. Nah, memang agak sama. Dha juga sama seperti dzal, tapi ada ciri khusus ketika mengucapkan lafal dza dan dha.
Terus lan ingkang jelas idharipun menawi kepanggih nun lan ta kados fanabadnahu, ya. Dan yang jelas dibaca idhar ketika bertemu dengan nun dan ta. Huruf dzal itu bertemu dengan nun dan ta. Contohnya seperti apa? Fanabadnahu, ya. Fanabadnahu. Nah, idhar jelas. Fanabadnahu ittakhadtum ittakhadtum. Nah, itu namanya zal ketemu dengan ta atau nun, maka harus dibaca jelas. Ya. Itu perbedaan dari ta dan dha dalam ketika kita mengucapkan huruf itu. Sekali lagi, zal adalah huruf yang berhubungan dengan lidah, ya. Dzadzu bad, ya. Dzadzu bad, dzadzu bad. Yang dzadzu bad, dzadzu bad. Ya, bizzalimin, bizzalimin. Itu agak mecucu ya. Tapi kalau dzal harus infitah, harus mengo kalau bahasa Jawanya, ya. Mengo itu membuka mulut. Jadi baca Al-Qur'an itu mulutnya harus dibuka. Ya, jangan eman, ya. Wa idza. Nah, itu namanya za-nya dibuka. Wa idza. Ojo, jangan wa idza. Jangan, ya. Itu kurang pas, ya. Jadi harus dibuka. Itulah huruf dzal. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan para pemirsa dimanapun Anda berada, daripada huruf dzal di dalam Al-Quran, doa khatmul Quran dikatakan arti dari dzal tersebut adalah wabidzali dzuka'ah. Dzuka itu artinya cerdas, limpan. Maka barang siapa orang yang sering membaca Al-Quran, pasti Allah akan memberikan tambahan kecerdasan dan kelimpatan dalam ia berpikir. Ya, makanya orang yang hafal Quran itu pasti kecerdasannya melebihi daripada yang lain. Kalau orang diberikan kurang cerdas, suruh banyak-banyak membaca Al-Quran agar Allah memberikan peningkatan IQ dengan berkahnya Al-Quran, ya. Itu Al-Quran itu memberikan dampak sangat positif dengan pikiran kita, ya. Makanya dengan berkahnya huruf dzal, sering-seringlah membaca Al-Quran, ya, maka akan ditambahi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. IQ orang-orang yang hafal Quran lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. Luar biasa, ya. Dzal, diingat dzuka'ah, cerdas, ya. Nah, maka luar biasa ketika bisa beristiqomah melanggengkan membaca Al-Quran, ya, terus tidak bosan-bosannya membaca Al-Quran. Itu akan menambah kecerdasan dan luar biasa. Bahkan seperti Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa, karena dari kecil beliau sudah hafal Al-Quran. Apakah harus dari kecil menghafal Quran? Tidak. Boleh sudah dewasa, bahkan boleh sudah tua, ya, nggak apa-apa. Bisa saja hafal Al-Quran kalau ada kemauan,
ada keinginan, ada himmah, ada cita-cita. Itu adalah hikmah dari huruf hijaiyah dzal. Makanya jangan dianggap sepele huruf-huruf hijaiyah, ya. Bahkan para ulama itu kalau nulis rajah pakai huruf hijaiyah, itu ya. Itu huruf dzal, a'udzu dzal, ya. Kemudian setelah kalimat a'udzu adalah billahi. Maknanya apa? Hurufnya apa? Ba. Bagaimana mahrajnya huruf ba? Dibuka di halaman 51. Di dalam kitab Fathul Manan dijelaskan huruf ba. Ba medal saking lambe kalih kanthi nangkep. Ba itu keluar dari bibir, dua bibir yang apa? Bertemu. Yang menempel. Jadi ba itu adalah huruf lidah. Huruf lidah, huruf apa? Maaf, huruf bibir. Jadi huruf hijaiyah itu ada huruf bibir, ada huruf lidah, kemudian ada huruf hidung. Nah, nanti pembahasannya lebih panjang lagi, ya. Nah, termasuk huruf ba ini kategori huruf bibir. Karena kalau mengucapkan ba nggak pakai bibir pasti nggak bisa. Coba. Nggak bisa, harus pakai bibir dan bibirnya harus ditemukan, nangkep, nempel. Masya Allah, niku siapapun yang hebat kalau mengucapkan ba tanpa bibir pasti nggak akan bisa, ya, karena memang sudah dari sananya ba itu harus melalui bibir. Makanya jagalah bibirmu, ya, jangan sampai swing, ya, jangan sampai berubah dari asalnya, ya, karena bibir itu luar biasa. Kalau orang swing itu bisa juga mengucapkan ba tapi ya ba-nya bideng ba, gitu ya. Mau bilang ba tapi setengah ba, itu kalau orang swing ba, itu bilang ba. Nah, terus bagaimana kalau orang yang bibirnya nggak sempurna? Ya seadanya, ya, tidak harus seperti orang yang normal. Makanya bagi saudara-saudaraku yang kurang sempurna dari segala hal, ya, itu jangan putus asa, jangan putus arang, ya, tetap belajar, ya, sebisanya. Apalagi seperti kita yang diberikan kesempurnaan dalam anggota badan, wah, ya, itu harus kita kejar. Jangan sampai banyak orang yang kekurangan dalam segi fisiknya juga hebat, ya. Nah, itu bisa hafal Quran, bisa membaca Quran dengan fasih dan benar. Maka sangat rugi sekali ketika kita sebagai manusia yang sempurna dalam fisiknya kok sampai tidak bisa mau memahami tentang Al-Quran dan cara-cara membaca Al-Quran. Makanya kemarin saya katakan hukum dari mempelajari tajwid untuk membaca Al-Quran adalah fardu ain, bukan sunnah lagi, tapi fardu ain, fardu yang secara individu per orang wajib mengetahuinya. Yang penting belajar, ya. Masalah bisa sempurna atau tidaknya, itu akan mencapai hasil sendiri. Setiap orang tidak harus sama, tetapi hampir ke sana. Nah, itu, ya. Jadi jangan putus asa, ya. Karena hasil seseorang itu tidak ada yang sama. Ada yang pancen memang luar biasa hasilnya, ada yang sedengan,
ada yang memang ya mirip lah gitu ya. Jadi makanya kita nggak bisa menyamakan satu orang dengan yang lain dalam belajar. Selama belajar itu nanti hasilnya seperti apa, itu tidak bisa disamakan. Minimal sudah mengikuti aturan yang diberikan oleh para ulama itu. Selanjutnya panjenengan sukani sifat jahar, syiddah. Jahar itu jelas, syiddah banget, baki banget ya. Dan yang jelas mempunyai sifat qalqalah. Itu punya sifat qalqalah. Panjenengan harus memberikan sifat jahar banget, kemudian qalqalah. Qalqalah itu mantul ya. Tengrong. Nah, itu namanya mantul. Nah, mantul. Bukan mantap betul ya, tapi apa? Memantulkan huruf ya, bukan mantap betul tapi memantulkan huruf. Langkung apa itu? Cekapan lantar kek. Nah, ba itu ya cukup tipis ya. Cukup apa? Cukup tipis. Ketimbang huruf Jawi jalaran sifatipun jahar. Mila wajib dipun wahos jahar supados mboten dados huruf Jawi kados bari ukum ya. Bari ukum bisalasati alafin. Nah, jadi sebelum mengucapkan ba yang mulutnya harus mingkem dulu. Bari ukum. Nah, bisalasati alafin. Nah, itu mingkem dulu ya. Jadi harus mapan. Nah, gitu, mapan. Semua itu kalau dilakukan dengan mapan hasilnya akan baik, akan bagus. Nah. Terus qalqalahipun langkung dipun reksa, qalqalahnya harus dijaga. Ya. Dijaga menawi sukun kados robwatin. Nah, kalau sukun seperti lafal robwatin, ayo. Robwatin. Nah, mantul robwatin. Farghab. Itu cepat, b-nya harus cepat tapi mantul. Nah, itu ya. Entah itu ba-nya di akhir kalimat atau di tengah kalimat, semua mantul qalqalah. Ya, itu qalqalah. Maka qalqalah itu ada yang namanya qalqalah sughra, ada yang namanya qalqalah kubra. Tetapi intinya semuanya mantul. Sampun ngantos tumut kandel menawi pinanggih huruf tafkhim. Kados batala, barqun, bagtatah. Itu kan baknya tidak apa? Tidak sukun. Nah. Nek baknya tidak sukun biasa batala, barqun, bagtatan. Gitu ya. Nah, tapi kalau sukun maka wajib menggunakan sifat qalqalah. Ba. Masya Allah. Itulah huruf ba. Dalam mengeluarkannya harus berhubungan dengan bibir ya, jangan selain bibir karena memang kategori huruf bibir. Para jamaah sekalian dan para pemirsa yang sedang menyaksikan pengajian ini yang saya hormati,
Selanjutnya masih dengan huruf ba, ya. Ba ini adalah salah satu huruf Al-Quran yang juga memiliki makna yang sangat dalam, ya. Maknanya apa? Di dalam doa Al-Quran itu ada wabil ba'i barokah, ya. Maka barang siapa orang mengistiqomahkan membaca Al-Quran, ya, dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, barokah enggak? Hah? Kalau membaca Al-Quran enggak ikhlas, barokah enggak? Ya. Ya, walaupun ikhlas enggak ikhlas, tetap ada barokah. Iya, ikhlas enggak ikhlas tetap ada barokah. Wabil ba'i barokah. Maka apalagi yang ikhlas membaca Al-Quran tanpa ada tendensi apa-apa, orang noseng burui, orang noseng nyawang, nggak ada yang ngasih gaji, nggak ada yang melihat, ya, memang benar-benar ingin membaca Al-Quran, ya, bahkan kadang membaca Quran sendiri di rumah, tidak harus di masjid, apalagi pakai speaker. Nah itu, ya, malah berbahaya, ya, kalau seru-serunan, ya, pakai speaker, malah kadang banyak orang malah menganggap itu mengganggu. Nah itu malah berbahaya, ya. Ini masih mau belajar pakai speaker, sangat lantang suaranya. Nah, apalagi di masjid, ya. Maka kalau orang masih membaca Al-Quran keras, ya, di masjid ini kok datang orang ke masjid sholat, maka orang yang membaca Al-Quran tersebut, Kanjeng Nabi menyuruh untuk merendahkan suaranya. Jangan melebihi suara dari orang yang sedang sholat, ya. Maka itu perlu kita pahami, ya. Di musola itu banyak, kalau setelah azan banyak yang puji-pujian. Sebenarnya puji-pujian itu benar enggak? Benar, tapi kadang waktunya kurang tepat. Mending tidak puji-pujian setelah baru azan, ya, karena setelah azan banyak orang-orang melakukan sholat sunnah, jadi biar enggak mengganggu, ya. Nah, maka perlu kita pahami. Saya sering mengingatkan, ya, pujian itu boleh, tapi harus melihat waktu yang tepat. Bukan dilarang, tapi melihat waktu yang tepat. Ya. Wong baca Al-Quran aja suruh merendahkan suaranya, apalagi puji-pujian. Nah itu yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Makanya mungkin lewat majelis ini saya mengingatkan kepada para jamaah semuanya, ya, dimanapun Anda berada, ini kalau setelah azan menunggu sejenak orang-orang yang sedang sholat sunnah, sehingga tidak mengganggu sholatnya orang yang baru datang melaksanakan sholat sunnah. Nah, setelah sudah nggak ada yang sholat, baru silahkan puji-pujian untuk memberikan kabar, oh jamaahnya belum dimulai, itu masih ada pujian, gitu, ya. Nah itu para jamaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah huruf lam. Huruf apa? A'udzu billah, lam. Mari kita buka huruf lam pada halaman
60. Pada halaman 60 dibuka huruf lam. Lam itu hurufnya yang kayak patis ya. Patis itu huruf lam. Bagaimana kita mengucapkan lafal lam? Lam medal saking pinggir kiwa tengenipun ilat sakbadane makhrajipun dot. Dumugi pucukipun ilat kalian cetak nginggil ingkang leresi. Ya. Jadi lam itu keluar dari kanan kirinya lidah. Ya. Yang diluruskan atau ditemukan dengan langit-langit mulut yang atas. Coba lidah kalian ditempelkan di langit-langit mulut, tapi jangan yang paling atas ya. Kalau yang paling atas mungkin agak berat ya. Nah, sedikit ke atas gigi yang atas di atasnya gigi yang atas sedikit. Nah. La. Li. Lu. Lalilubal. Nah, jadi nangkep ya sama apa? Sama langit-langit. Itu namanya huruf lam. Keluarnya seperti itu. Jadi lidahnya ditempelkan ke langit-langit mulut. Alhamdulillah. Kita semua diberi lidah yang panjang sehingga bisa menempelkan langit-langit mulut. Coba kalau lidah kita cendek. Biasanya orang-orang beku ya. Itu kenapa beku? Karena lidahnya itu biasanya pendek. Nah, maka tidak bisa bilang lam gitu ya. Gitu aja ya. Maka alhamdulillah kita diberi lidah, apalagi lidahnya yang panjang kemudian bisa ditekuk ya. Itu fasih sekali itu. Biasanya orang yang lidahnya panjang terus bisa ditekuk itu fasih banget. Kalau dipelajari tentang Al-Quran fasih. Ya, saya sendiri nggak bisa nekuk ilat kayak itu ya. Ditekuk ilat, dikeluarkan terus ditekuk, ditekuk kayak gini. Ya, itu biasanya dia kalau dipelajari tentang makhraj pasti fasih. Oh. Itu bisa melet tapi ditekuk ya. nggak bisa ya. Asari nggak bisa ya. Bisa, berarti lidahnya kurang panjang, tapi mending lah, yang penting bisa nempel ke langit-langit mulut. Sifatnya apa? Jahar, juga infitah, jelas dan dibuka. Dan tarkik itu tipis. Kedahipun waos alit lan kuru, harus dibaca kecil dan kurus ya. Sampun ngantos kagengen, jangan sampai kebesaran lam itu. Jangan sampai kebesaran. Menapa malih menawi pinanggih huruf tafkhim, apalagi lam itu ketemu dengan huruf tafkhim. Kados lafal ja'alallahu, yo. Ja'alallahu. Enteng lamnya. Ja'alallahu. Ikhtalata. Nah, itu namanya tipis. Menawi sukun dipun reksa idharipun, kalau pas sukun maka dijaga idharnya ya. Kados qul ta'alau. Ja'alna. Jangan tidak jelas. Kadang
membaca ja'ala tapi ja'alna, itu kurang pas. Ya. Jangan sampai gunnah ya, tapi idhar. Cepat. Ja'alna. Ta'alau. Nah, jangan ta'alau. Nah, itu kurang pas ya, salah itu. Ja'alna. Kenapa kadang orang membaca tidak seperti itu? Ya mungkin satu, bacanya kurang lancar, si geragapan ya, si meraba, akhirnya sambil jalan sambil mikir gitu ya. Ja'alna. Nah, itu kurang pas ya. Harus jelas ja'alna. Nah, gitu ya. Ja'alna. Nah, itu ya. Nah, itulah huruf lam. Jadi harus idhar ketika sukun. Ya, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya, nanti saya jawab kalau saya bisa, kalau tidak bisa saya PR-kan. Ya, maka kita lanjutkan. Lam ini adalah termasuk huruf hijaiyah yang juga memiliki makna seperti dzal dan seperti ba. Apa maknanya? Wabillami lutfa, dan dengan berkahnya lam semoga orang yang membaca, kita semua yang membaca diberikan lutfan. Lutfan itu lembut. Ya Latif, Allah yang maha lembut. Orang yang biasa membaca Al-Quran hatinya lebih lembut daripada orang yang nggak pernah membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya Latif. Makanya kalau panjenengan semua pengen dilembuti orang, silahkan baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif sebanyak 313 ba'da sholat. Nanti dengan berkahnya Ya Latif banyak orang pada melas sama panjenengan semua. Ya, bukan memelas itu bukan, tapi banyak yang dengan ikhlas merasa memandangnya itu melas karena dengan berkahnya huruf lam, kemudian diaplikasikan dengan dzikiran ya Latif, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif, itu ya. Nah, itu atau 129 ya, itu bisa diwiridkan setelah sholat. Insya Allah hatinya menjadi lembut dan orang lain pun menjadi lembut dengannya. Ya, mau nih Pak nyenani akhirnya nggak jadi. Jadinya mau marah akhirnya nggak jadi. Orang melihat itu sungkan sendiri, gitu ya. Nah itu karena berkahnya Ya Latif dengan huruf lam. Nah, itulah makna singkat dari huruf lam. Para hadirin jamaah sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian pertemuan pada season kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.